Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nafs kita. Yang mana di pertemuan pertama pembahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah 7 kali, menunjukkan begitu besar perhatian Allah untuk masalah jiwa. Kemudian kemarin kita bahas tentang bagaimana kita disuruh berlindung kepada Allah untuk menjaga jiwa ini 3 kali lipat, lebih sungguh-sungguh minta perlindungannya kepada Allah untuk menjaga jiwa kita ini dibanding menjaga fisik kita yang hanya disuruh minta perlindungan sekali, Allah beri perlindungan. Untuk masalah jiwa ini 3 kali lipat lebih sungguh-sungguh harus minta perlindungan. Intinya semuanya menunjukkan bahwa masalah jiwa itu jauh lebih besar perkaranya, lebih penting dan lebih harus hati-hati menjaga masalah hati. Masalah hati ini Bapak Ibu jauh lebih berbahaya dari masalah fisik. Kalau awak lihat dalam kehidupan yang ringan-ringan saja, orang berpisah suami istri gara-gara masalah hati. Orang bacaka badan sana ada kasus harato misalnya, tapi bacaka sudah tuh anang kanai sudah hati. Dulu orang rumahku gapuak sehat, tapi dia udah nyala lama ndak pulang tu tadang alo berita miring labih sebadannya anang kanai makan hati habis ada. Orang ndak muah lalu malam ndak tapi ciangan mata dia ada dia ada masalah hati ruswah. Ndak tapi ciang ke mata gak sepi ciang ke malam no bah ruswah sanati. Arti masalah hati ko jauh lebih berbahaya daripada masalah fisik. Nah, kaji balik sebenarnya. Dek mau ruih masalah hati. Dalam pertemuan kini kawak bahas ba'a metode Allah menyuruh mensucikan masalah hati. Kalau metode yang dibuat oleh orang lain banyak, tapi kita cukup mencari ke Al-Quran, yang mana metode itu Allah yang mengajarkan. Tentu metode yang Allah ajarkan itu bukan jauh lebih baik, tapi itulah yang
utama. Itulah yang baik. Yang diajarkan oleh Allah kan Nabi. Untuk dasar kajian awak kita buka surah Al-Jumu'ah. Ayat 1, ayat 2, halaman 553. Sudah 553. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Al-Malik, Allah tu Maha Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah bahasaku membangkitkan. Yang dulu, kalau bahasa awaknya membangkit batang tarandam. Bahasa. Nyub barangku ada. Darahnya ada. Kalau tiba di kampung-kampung, darah datuk aku ada di situ. Tapi lah lama tabanam tak bangkit-angkit. Kini bangkit. Dibangkitan balik. Darah Nabi itu ada di orang Arab tu. Baru kini dibangkitkan. Fil ummiyin. Kepada kaum yang ummiyin. Buta huruf. Tak pandai membaca, tak pandai menulis. Itu keadaan secara umum waktu itu di Arab. Walaupun ada yang pandai cie-cie atau tak betul. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, itu sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kajiwa dua ayat kau. Kalau kita memahami, kita tahu, kita orang Arab, sejak lahirlah orang Arab dan mengenal keindahan bahasa Arab, akan basobok disiko mukjizat Al-Quran di ayat 1 dan ayat 2. Mukjizat keindahan bahasa Al-Quran. Tapi dia awak tidak ngerti, tentu dek setelah membaca, setelah belajar baru tahu ada mukjizat siko. Bagi-bagi orang yang nyolah orang Arab sejak dulu, sejak lahir, dan nyo paham. Mendanga tu, nyo akan kagum mendanga ayat 1 dan 2. Betapa indahnya susunan kata dalam Al-Quran ko. Nanti kita celiak. Keindahan susunan bahasanya dulu.
bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Di situ Allah sebut 4 nama sifatnya langsung. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Bako iko, bako iko nama yang dipilih di situ. Sedangkan nama ada sekitar 99 yang terkenal. 99 nama Allah. Tapi bako Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim yang tertulis. Ternyata ada hubungannya jo ayat yang keduanya. Al-Malik, arti Malik raja dan penguasa langit dan bumi. Nan bakuaso di langit je bumi go sia Allah. Nan punyo langit je bumi sia Allah. Berarti boleh dinyo sadonya tu? Yo. Ndak ada sapicik ke untuk orang? Indak. Kekuasaannya, kepemilikannya ndak ada seketik pun untuk orang. Boleh karena dia Malik. Karena dia Malik. Karena dia raja. Nah, di sini karena dia yang raja, dia yang menentukan. Dia yang memutuskan. Bila Rasul tu kediangke, anak doa ikut campur. Di mana Rasul tu kadiutus, itu inyo berhak mutlak. Makanya ketika huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, itu terjawablah kalau orang bertanya, bakal ndak di Indonesia Nabi Muhammad itu diutus. Salah satu jawaban, salah satu. Nyo rajo. Rajo langit dan bumi dan penguasanya. Adima itu terserah dinyo. Nyo rajo. Ndak lu kebayo lo jawab dah. Nyo rajo mah. Keputusan mutlak. Juri saja berumuman. Keputusan mutlak tidak bisa diganggu gugat. Kan itu. Kalau ada orang acara MTQ, acara juri-juri lah. Keputusan juri mutlak tidak bisa diganggu gugat. Juri baru boleh diangkat orang, lalu mangke. Allah mengutus seorang rasul di kalangan umat yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Atau yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Apa maksud ayat di situ, Pak? Tidak. Bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab, itu Al-Quran. Ayatihi, tadi disebutkan Allah tu bertasbih kepadanya ananado di langit, ananado di bumi. Berarti ayat-ayat itu ayat-ayat kauniyah, kaun, alam. Ayat-ayat Allah na nampak di mata, yang berupa alam semesta, langit jo bumi. Ayat Allah kah? Iyo. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ayat-ayat Allah. Nah, metode pertama untuk membarasihan hati itu atau diajarkan Nabi ko untuk membacakan Nabi ko kepada umat ko tentang ayat-ayat kebesaran Allah.
Itu tahap awal yang diceritakan kepada manusia ko pertama kali itu kehebatan ciptaan Allah. Sehingga masuk kebesaran Allah tu ke dalam hatinya. Keluarlah kebesaran makhluk. Dan masuk Allah lah. Bakok yang gadang tu diorang makhluk. Dek kebesaran Allah kau nak do baca rituan. Salurannya kan ada 3. Melalui mata, melalui telinga, melalui lisan. Itu masuk ke hati itu. Kalau lidah wak kuacuk membicarakan kebesaran Allah, itulah nan masuk ke hati wak. Kalau telinga acuk mendengar kehebatan Allah, hebatnya Allah tu lah masuk ke hati wak. Kalau mata wak ko suka memikir mencaliak kehebatan Allah, itulah nan masuk ke hati wak. Ini salurannya itu 3. Tahap awalnya ko dulu dimasukkan kebesaran Allah loh. Baru diajar lain. Kalau tamsilnya ku ada singgasana raja ko kan sangat mulia. Raja itu mulia. Dunia ko suatu yang sangat hina. Dunia ko sesuatu yang sangat hina. Yang cik mulia dan cik hina. Dunia ko diibaratkan tamsil orang apa? Seekor babi. Babi tadi duduk di singgasana. Batonggok di singgasana tadi babi itu. Maka datanglah iringan raja ko. Lah tiba di istana disuruhlah raja ko duduk di singgasana tadi. Tapi mencaliak babi ada duduk situ, lemah raja duduk situ tu dulu. Hah? Ndak muah. Baca ronya. Nyamah duduk situ. Bau sia babi, sekadar bau sia. Bau gosok lalu. Apa namanya? Najis namanya. Istilahnya disama. Wawasuh lo 7 kali lo. Sudah diwasuh 7 kali pengalih. Lagi lo kasih tanah. Apa rahasia apa parfum lagi parfum lo. Yo. Ala harum lawa rahasia. Baru amah raja ko duduk situ. Itu kan tamsil. Di hati ko yang hina itu kecintaan dunia. Dan kadimasukan kebesaran Allah yang mulia. Bama masukan kebesaran Allah tu. Sedangkan di dalam ko masih ada yang hina. Turun dulu. Makanya caranya tidak ada lain. Cari tuan dulu. Yatslu. Dibacakan, disabui, diiringi terus menerus. Kan fi'il mudhari' tu. Taruih manaruih. Mencari tuan hebatnya Allah, keagungannya Allah, kebesarannya Allah. Sehingga masuklah kebesaran itu ke dalam hati. Kini orang mencuba caro setan. Caro setan. Anan dicubanya diorang rajo badan piang asal jo babi itu duduk ndak gitu dah. Kira le mah rajo ko. Ndak ada bagi dua saya duduk sesawalahan je nah. Dicubanya diorang mau itu masuk-masukan. Nan Allah ku tetap jo, nan dunia ku yo jo, ndak bisa ke dah. Ndak amuah ke dah.
Baca kak no katanya. Ndak kamu gitu. Carito katanya. Makanya Nabi tidak menghancurkan berhala dalam ketika dakwah. Tidak pernah beliau ngaca berhala tu atau membiak kayu menokoknya, tidak ada. Karena Nabi tahu nan berhala sabananya nan di hati orang tu. Nan di siko tu berhala tu. Iko diwujudkan sekanya. Dan asli berhala tu di siko. Nan babi itu dalam gua, tidak nampak kau dah. Jadi anak kari barasian berhala nan di siko. Terbukti ketika Fatul Makkah, saya mancan berhala tu. Sahabat tu sendiri. Nan menyambah-nyambah kainnya salamuku itu lu mancuan. Nabi tidak pernah ngaca-ngaca. Dialah masuk tauhid tadi deh. Kebesaran Allah tadi kati orang ko. Nya surang na mancuan. Deh bodoh na bo salamuku ya. Hanya na mancuan surang. Inyo nan mancuan surang teh. Sempatlah Nabi mudi Nabi Ibrahim loh. Diancuan Nabi lo berhala tu antahan kata jadi lo. Sedangkan lain tak dikaca-kaca Nabi dah. Tak dodolah Nabi maino-ino berhala tu dah. Cuman menyampaikan nan benar. Senang kau tak ada dino-ino dah. Lain tak tanggung jo terjadi jo parang gara-gara itu. Jadi nan berhala sebenarnya di mana? Di hati. Tahap satu yang Allah suruhkan Nabi, ku kan Nabi bacakan, ceritakan terus menerus tentang kehebatan Allah. Boleh apa ibu caliak untuk meyakinkan? Karena ayatku terlalu banyak. Ayat-ayat di Mekah isinya ayat-ayat di Mekah kok. Kalau untuk menghibur Nabi, kisah-kisah perjuangan para Nabi dulu. Kemudian kalau untuk menyampaikan ke umat, ana disampaikan. Cari ayat-ayatnya. Seperti Al-Waqi'ah misalnya. Tentang kebesaran-kebesaran Allah. Disuruh orang kau berfikir ya Allah. Afara'aitum ma tumnun. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana air mani yang telah ditumpahkan, yang kamu tumpahkan? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakannya atau kami? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menetapkan kematian di antara kamu dan kami tidak bisa dikalahkan. Nah mati kalian lah jaleh. Sejak kalian mula diciptaan, mati lah jaleh. Fikir salah. Dari masa awak kama awak mati sudah kau. Disuruh Allah fikir. Kemudian masih di ayat surah itu je, Al-Waqi'ah. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu tidak perhatikan sawah ladang kamu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang bercocok tanam atau kami? Fikirlah. Lau nasha'u laja'alnahu hutama. Kalau kami jadian anguihnya, tanaman kalian ku habisnya, aan kalian kecale. Asyana buat itu. Afara'aitumul ma alladhi tashrabun. Allah suruh lu fikir. Masalah kebesaran Allah saja. Cuba fikir ayanan kalian minum. Disuruh ni Allah fikir. Karena dia pas minum tak ada pernah berfikir. Sedangkan Allah menyuruh. Perhatikanlah ayanan kalian minum, insyaallah. Cubalah latihan besok. Kau kan tazkiyatun nafs, Pak. Latihanlah, Pak. Kau minum tu cari ayat kau fikir. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit atau kami?
Ayan di semua tu berasal awalnya dari mana? Dari hujan je. Sumbernya dari hujan. Siapa menurunan dari langit itu insya Allah. Karena saya itu. Kemudian alai. Lau nasha'u ja'alnahu ujaja. Kalau kami jadikan ialah hujan tadi itu asin. Apa? Jangan cerita minum lu. Air itu asin dari langit. Bagi kira anta jadi. Sawah mati. Karena ia garam. Seluruh tumbuhan bumi ko mati. Manga minum. Jom makan-makan isal. Falaula tashkurun. Bako ndak bersyukur kalian. Allah suruh memikian-mikian itu. Itu kan awal-awal. Maksudnya awal-awal tahap-tahap awal wahyu turun di Mekah, disuruh umatku pikir mereka. Disuruh yang lainnya misalnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Jadi Mekah banyak unta. Perhatilah unta tu banyak diciptakan. Hebat unta tu. Hebat untuk perhatian. Asianam buai itu. Kemudian wa ila sama kaifa rufi'an. Langit bagaimana dia ditinggikan. Perhatianlah tu. Atau jangan biar masuk kebesaran Allah tu. Wa ilal jibali kaifa nusbat. Bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Carilah gunung tu. Baman managaan gunung tu baca orang cuba. Yang hikmah yang ada di gunung tu. Cuba fikir. Banyak kebesaran Allah di gunung tu, Pak. Gunung barisan ko, bukit barisan, bukit balampi-lampi ko gunungnya. Yang itu diteliti di ilmuwan. Suhu paling panas daerah padang pasir tu paling panas di muka bumi 50 derajat Celcius. Ya kan? Di kutub suhu dinginnya min 50 derajat Celcius. Berarti berapa rentang jaraknya tu? 100. Dengan perbedaan jarak suhu 100 derajat Celcius ko menghasilkan angin dengan kecepatan 3000 km per jam. Cua do oto 3000 km per jam bahkan kencang lari oto nado. Pesawat saja 800 nya, Pak. 600 800. Ko pelekok aleo mah hati no melarian ne. Kalau pesawat komersial tu Padang Jakarta tu 3000 km per jam. Kecepatan angin. Kalau Allah buat bumi ko data saja. Tibu angin kini ka nagari awak ko 3000 km per jam. Mana terjadi? Angin puting beliung tu berapa kecepatannya, Pak? Ilmuwan 300 ya. 300 km per jam. Ampe ratui. Kalau yang di bawah tu angin-angin, kencang angin tadi. Tangga-tangga atau rumah orang. Berapa tu 100. Kalau nanti 3000. Bukan rara, tabang sadonya nado nampak. Lalu dinya sado. Di rumah-rumah tu tabang, joto tabang. Maka de Allah sayang. Allah tagang gunung balampi-lampi, bukit balampi-lampi. Tiba bukit cek pacah angin kau. Dari kau balampi-lampi gitu. Tiba bukit cek pacah le cek. Dia lantak no bukit cek le pacah lo balik. Lantak bukit cek le pacah lo balik. Sampailah di negari awak ko takulai-kulai mata kana yang ini. Saking lasuahnya.
Karena awak tak pernah fikir sama itu. Disuruh dia Allah untuk atu memerasaan hati itu. Cerita kebesaran Allah. Ceritakan tentang kehebatan Allah, keagungannya. Yang disuruh fikir manusia sadonya siapapun, fikirlah. Sehingga masuklah ujung-ujungnya nampak gunung menangis. Antangian takana Allah. Nampak ayam menangis ya. Antakana kebesaran Allah. Dia nyala masuk. Nampak otang pisang. Nah nampak dinya di situ kebesaran Allah, ndak pisang masak. Kedua kamu pikir lain tak? Nan jale-jale sana nampak tak? Aku santale masak. Kalau jual aku sekian. Utak wak itu baru. Utak wak itu baru. Sekitulah kelas utak tu. Celak lado lah masak. Kau lado sedang mahal. Kau lagi sekian kau dapat. Adun panen lah nan labu lah tak kenal. Saya berfikir lah wak lado tanah no sama hitam. Bakok bisa padeh. Tabu di tanah yang sama lo tanam. Bakok bisa manih. Buka nak ada gulu ke dalam tabuk di dalam tanah tu. Bakok bisa manih keluarnya. Coba caranya. Bakok bisa padeh. Ada lu pario kambeh. Tanam, culah tanam tirik-tirik bertiga tu. Boleh apa coba nanti tes ilaman tu jamu ke bunga je tanam. Ku bunga lidah mertua kan apa tanam. Tanam kah ko lado sawetang. Isabalah lado ko tanam lo tabu sawetang. Tanam lo pario kambih sawetang. Ipa limpi-limpian menanam no. Aba batukan no. Lado manih kini. Tabu padeh. Batukan ndak no, just test. Maknanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hebatnya Allah artinya. Ikonan kurang dalam hidup. Hati. Isi hati itu adalah apa yang sering didengar, yang sering disebut dan yang dilihat setiap hari. Itu isi hati. Kalau acok ndangan nyanyi barat, nyanyi itu isi hati itu. Acok ndangan nyanyi-nyanyi, beku sambil jalan-jalan nyanyi surangnya. Karena itu nanti danga adinya. Itu loh isi sudah tu. Kalau anak-anakku suka dengan muratal, ngaji misalnya. Terlompek lah dari muncungnya. Ngaji itu loh. Amma yatasa'alun. Anin. Kan itu nindangannya. Anan didangan. Maka keusahawan duduk di dake orang-orang nan cerita tentang Allah. Acu cari dia orang nan sedang duduk ceritanya Allah. Asyik tuak duduk santai-santai. Menjalang tiba pelanggan. Atau tiba customer. Kalau bos kan tak bayar nak ada jauh dah. Sibuk kan anggota. Boleh bos-bos awal ke. Acu cari kadang-kadang orang yang sedang cerita Allah. Ada. Kan itu lah kan masuk ke dia. Atau orang di kantor cari orang yang sedang duduk-duduk dan ceritanya Allah. Allah tu hebat tak? Itu nanti terangkan. Aku cerita Allah masih kuat duduk. Betapa hebatnya ciptaan Allah. Duduklah situ. Kalau tak ada, Ustaz, awak buat. Payu awak ke situ duduk-duduk cerita Allah awak situ.
Hilang cik orang biasa. Saya takut ada telefon. Naklah senang nanti orang terus. Itu menunjukkan hatinya tu alun masuk kebesaran Allah. Kalau orang yang cinta je Allah, nyo akan senang mendengar cerita tentang Allah tu saja. Orang yang dikatakan cinta apa Pak? Rumus cinta. Dia akan senang dan sering menyebut yang dia cintai. Itu tanda orang cinta. Sering dan senang menyebut yang dia cintai. Kalau baca orang tentang yang dicintainya, cerita doh ya. Karena kekasihnya sedang diceritakan orang. Kekasih wak kini dunia atau Allah? Acali hati wak mendengar cerita itu saja murah saja. Kalau cerita dunia orang malih hati wak atau semangat. Itu saja. Cerita dunia orang. Ya lah cerita. Kalau mantunya nanti orang cerita dunia, cerita pitih, cerita kau. Malih saja dengar. Itulah itu. Tapi kalau cerita tentang Allah orang, hebatnya Allah, cerita tentang kubur, cerita sarugo, cerita neraka. Kau cerita. Berarti itu nanado di hati awak. Intinya apa Ibu? Tahapan awal dalam tazkiyatun nafs itu. 3 kau nang kadi jago. Acuk-acuk lah mata mencaliak tentang kebesaran Allah. Acuk-acuk lah telinga mendengar tentang kebesaran Allah. Acuk-acuk lisan carito kebesaran Allah. Itu langkah awal. 3 hal kau. Tujuan lama-lama keluar nan lain tu. Maksudnya tak ada sekali cerita keluar penyakit dalam kau dah. Bansuan-su aku dah. Mulai berhasil. Karena kalau isinya pakai dunia tu dia ajan ayat hadis. Al-Quran juga hadis nama bara urutannya. Dalam ayat kau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nomor 3 je nomor ampe. Majan orang Al-Quran jo sunnah ku nomor 3 jo ampe urutannya. Nyo pakai dunia no ta. Ya jano aku itu yang awak mengejar. Bakok membaliak no cha. Karena tacang ya jan membaliak no. Memang pakai dalam ko babi ko baru. Itu malantiang no. Malantiangnya. Kalau sahabat memang turun nabi dia. Turun nabi dia. Babi ko dari hatinya. Memang kebesaran Allah sana nanya lah. Untuk umat akhir zaman nanya turun. Kadang nanya babi ko sekali. Cok lah nanya. Kadang tak bisa malakak babi ko turunnya. Nanya lo kebesaran, lagi kebesaran Allah ke dalam hati. Tiba lo babi cipak na lo balik. Ala turun lo balik. Mode itu akhir zaman kanya. Baca kak tadi. Cuman kecap awak tadi, mana cok nanya? Mana cok nanya? Allah dalam hati na cok nanya atau babi tadi? Kau masalah hati. Itu tahap awalnya dulu. Ceritakan tentang kebesaran. Tu angka dicerituan lain. Sila ayat-ayat tentang Mekah. Awal-awal dakwah. Carito tentang sarugo. Banyak ayat-ayat tercerita sarugo ketika di Mekah. Indahnya surga. Kemudian ngerinya neraka. Cerita itu tadi. Kalau awak nikmati cerita sarugo, kau pak lasuah lon. Tah mana nikmat, ndak mangan-mangan nikmatnya jo cerita-cerita lain dah. Sarugo. Ya bayanglah cerita dulu Tampak duduk di sarugo tu sofanya.
Tampik batilakan teh. Dalam riwayatnya apa? Ampe puluh tahun tak muahnya bajanjak lah saking kalasuh di kursi itu. Kan itu riwayatnya tang. Ada dalam riwayat lain 70 tahun. Pas duduk tu tak tanggung duduk asanya. Wala bantu kursi sarugo tu ha. Ampe puluh tahun tak muah bajanjak. Lasuh duduk sebaru. Awak sarancak-rancak kursi di rumah atau di tempat, berapa lo lama duduk situ? Sajam tu lah kisah-kisah lama-lama deh. Apalah tua kan? Lagi talok orang duduk 24 jam kursi tu. Tak mah. Ujung-ujungnya orang tetap mencari tempat tidur. Kursi saja di Sarugo. Lai sampai puluh tahun tak mau ramaja anjak saking lasuhnya. Abah kira tempat tidur. Itu kan cerita-cerituan senang duduk Pak. Mana lagi lo tu cerita itu. Lewat lalu orang kau. Cerita tu, cerita Sarugo ingat lah. Kenangan tak? Cerita bidadari kau kan. Sehingga itu nama soal. Cerita lain neraka. Cerita neraka. Cerita mahsyar, cerita kubur, cerita malaikat maut, cerita dihisab, cerita di atas sirat, cerita ditimbang di mizan, cerita penerimaan catatan amal. Itu nak cerita-cerita dalam Al-Quran. Kan itu cerita awal-awal mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Itu intinya. Cerituan kebesaran Allah tentang dunia, cerita-cerita dunia tapi yang kehebatan Allahnya. Kemudian cerita tentang akhirat. Sejak kematian sampai surga dan neraka. Itu yang kadi cerita-cerituan. Bacanya latihan. Itu latihan mang. Latihan di mawak duduk latihan. Cari lo pandai-pandai lo masuknya Pak. Kok kau latihan kok dia kok di kantua kok di madu dah kai lapau ini namanya lonong lo bang orang kawak pak jalan tiba langsung buka cerita. Aku ada cerita Sarugo cek tak kajui lo orang beko. Ebo lo orang beko. Cari lo ruang masuk nah. Pandai-pandai mencari jalan masuk. Sehingga oranglah masuk ke ruang sudah tu. Itu nak raja. Leka ruang nak santaka mana? Lah tukar secerita. Pandai-pandai. Karena nawa ado indah orang nalah pandai. Kalau orang nalah pandai, mana ada orang nadir kini, mana langsung cerita. Tak ada orang kebangi. Tapi kalau nanti sinan tu, langsung basobok cerita narako, lemah duduknya kira-kira. Kau ada cerita tentang narako gini kau. Aja nak. Dia duduk aja mungkin sebentar. Tapi yang gelisah. Tak nyamannya. Kalau orang tak nyaman, kan masuk leh. Membuat orang nyaman mandang aku barik. Bukan masalah hati. Nang kawak target kan tak cerita. Cari target waktu banyak masuk cerita aku katinya. Itu target. Pihak cerita nannya tak akan menyimak aja lah gunanya. Ada istilah orang waknya pandai-pandai. Bukan pandai, tapi ya pandai-pandai. Kalau orang pandai banyak, orang santiang banyak. Tapi nan pandai-pandai lebih dia ragui orang mak. Kini awak langsung mengecek orang cerita akhirat kah? Cerita akhirat awak langsung awak mengecek. Ia duduk orang nan sakali itu. Jadi awak bos tu sagan orang. Nan sekali lah tiba tu apa lah tiba dan yang mindah lah. Apa tu? Apa tu cerita mati lah.
dari jauh salam sansusnya hilang. Tapi yang pertama sekali itu lah hilang anak. Dia dewa ndak ba pandai-pandai. Ba pandai-pandai kau yang wajib. Itu tahap awal. Nengka kita cuba. Atau ceritakan tentang kebesaran Allah, masalah dunia kau, dan ceritakan tentang negeri akhirat. Dari sejak mati, hari kiamat, mahsyar, sudah mahsyar, hisab, penerimaan catatan, timbangan, telaga, minum di telaga, tempat pengujian iman, sirat, surga, neraka. Semampu awak, seilmu nanado di awak. Balighu anni walau ayah. Kalau pencik, tu napik doa lah. Nandapik tu saya sampai. Nandapik jangan fikir lo. Nandapik saya sampai. Kintu saya Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.